Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh dan pengajian Coffee Morning Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap detik hidup yang kita lalui berkenan untuk melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada subuh kali ini Allah telah membangunkan kita tadi. Allah juga yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Mungkin di antara kita tadi yang ada yang sempat bangun sebelum subuh sehingga bisa melaksanakan sholat tahajud dan lain-lain. Ada yang mungkin bangunnya pas subuh azan sehingga kemudian bisa melaksanakan sholat qabliyah minimal. Dan kalaupun ada yang terlambat, insya Allah sudah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang faidahnya, keutamaannya, pahalanya tentu hanya akan kita dapatkan secara real, secara faktual ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kita baru bersyukur nanti di sana, sangat-sangat bersyukur sebagaimana yang sering disampaikan oleh kiai besar saat ini kontemporer, salah satunya ini Gus Baha. Ya, beliau bahkan boleh dikatakan menyampaikan satu-satunya yang patut disyukuri, satu-satunya yang akan kita syukuri nanti di akhir-akhir, ya, adalah bahwa kita pernah bersujud, kata beliau. Jadi dari sekian hal yang sekarang ini membanggakan kita, dengan seluruh posisi yang kita miliki, jabatan, pengaruh, nama, kedudukan dalam masyarakat, kekayaan, semuanya yang kita miliki itu tidak berarti, karena menurut beliau tentu bersumber dari sebuah hadis bahwa nantinya di akhir-akhir itu yang kita syukur itu, ya Allah, alhamdulillah dulu waktu di dunia saya bersujud. Sehingga mestinya, kata beliau, ya, rasa syukur kita jangan menunggu sampai nanti hari akhir. Rasa syukur kita, rasa senang kita untuk melaksanakan sujud harusnya melebihi rasa senang kita dari mendapatkan apapun yang selainnya. Nah, ini tentu introspeksi bagi saya dan kita semua gitu loh. Apakah kita sudah begitu? Sudah, ketika sudah selesai sholat misalnya, kemudian ya Allah, alhamdulillah sudah bisa berjamaah dengan Ustadz Lukman hari ini, bisa bersujud di hadapan ya Allah. Melebihi dari senang kita tadi malam misalnya dapat proyek, dapat rezeki ini, dapat apa gitu. Melebihi itu semua. Kalau belum, nah ya nasihat beliau ya harus dipupuk rasa senang itu. Sehingga kalau sudah rasa senang itu dipupuk, maka semangat. Kan gini, jamaah rahimanallah. Kalau kita senang untuk senang kepada satu aktivitas, tentu kita ingin menjadikan aktivitas itu lebih lagi kualitasnya, lebih hebat lagi. Ya kan? Yang suka mancing. Nah, banyak kan di sini yang suka mancing? Dulu
waktu mungkin gajinya masih pas-pasan, hobi mancingnya dilakukan, dinikmati dengan cara mungkin beli jorannya yang sederhana aja kan. Yang penting bisa, ya kan? Nah, begitu nanti ternyata alhamdulillah gaji naik, pendapatan bertambah. Ini joran lama masa mau dipertahankan? Pasti pengen beli joran baru yang lebih bagus kualitasnya supaya mancingnya lebih enak, gitu kan? Begitu. Karena aktivitas itu menyenangkan bagi kita sehingga kita pengen menambah kualitas aktivitas itu dengan cara memperbaiki seluruh perangkat yang ada di fasilitas itu. Traveling, yang suka traveling, ya kan? Juga sama. Dulu pakai mobil yang sederhana, yang ala kadarnya, yang penting bisa jalan. Dulu motonya kayak gitu. Udah mobil apa saja yang penting bisa nyampe ke tempat tujuan, gitu kan? Nah, begitu bertambah rezeki, hobi travelingnya masih ada, tapi kualitasnya ditambah dengan apa? Duh, kalau mobilnya yang kayak gini pegel-pegel bawanya, gitu kan? Maka mobilnya ganti matic misalnya, yang apa namanya? Tidak pegel-pegel kalau dibawa. Apalagi 2024 ini sudah ada mobil yang self driving, ya kan? Sudah ada mobil yang self driving. Jadi tinggal masuk, selesai dia diam sambil ngopi sambil apa, mobilnya jalan sendiri. Intinya jamaah rahimanallah, aktivitas yang kita senangi itu pasti kita punya kecenderungan untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, mestinya maka yang harus dipupuk menurut beliau adalah ya kesenangan kita pada aktivitas sholat, sehingga kemudian kualitas sholat itu terus kita berusaha perbaiki. Karena sekali lagi, apalagi sholat itu adalah salah satu yang terbesar hikmah oleh-oleh dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, izinkan kami menyampaikan satu hal yang sederhana, ya. Tentu dengan minta izin kepada guru-guru kami di sini, Ustadz Aos, Ustadz Muslih Taman dan ustadz-ustadz yang lain. Mohon nanti dilengkapi, direvisi jika ada yang perlu dilengkapi dan direvisi. Kepada para jamaah, mudah-mudahan yang kita akan sampaikan menambah menambah wawasan keilmuan kita, yang pada gilirannya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai judul yang disampaikan oleh Bapak Jalo di di WAG, ya, di WAG WhatsApp group adalah Abu Bakar, ya, orang pertama yang mengakui, meyakini, membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sepanjang hidup kita, sepanjang kita mengikuti kajian, sepanjang kita mendengarkan dan menyaksikan berbagai macam kajian di media online, begitu banyak hikmah yang disampaikan oleh para narasumber tentang hikmah daripada Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang ingin kita sebutkan sebagai pembukaan, ya, bahwa Isra Mi'raj adalah sebagai pelipur lara, ya. Isra Mi'raj adalah sebagai pelipur lara salah satunya, dengan berbagai kejadian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami dalam satu tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Lalu di satu situs juga saya membaca salah satu hikmah dari safar dari Isra Mi'raj adalah mestinya kita banyak safar, ya kan? Banyak safar. Jadi kalau digabung antara tadi pelipur lara dengan safar, jadinya ya untuk menambah wawasan, untuk menyenangkan hati,
menyegarkan pikiran, refresh, ya harus banyak safar, harus banyak bepergian. Banyaknya tentu disesuaikan dengan kondisi, ya, baik kondisi fisik, kondisi waktu maupun kondisi kantong, gitu kan ya. Kemudian maka seperti yang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Masjid Raya ini dan juga di masjid yang lain atau jamaah Telaga Kahuripan mengadakan wisata religi, yang sudah dilaksanakan, sudah jilid kedua ya Ustaz ya. Jilid kedua itu adalah rangkaian dari bagaimana meneladani Isra Mi'raj, refreshing, kemudian melakukan safar, plus, nah ini menurut Gus Bah nih, saya banyak mengutip beliau. Jadi salah satu hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah Rasulullah itu mendapatkan mentoring, karena kan nggak mudah jamaah rahimanallah, tugas sebagai nabi itu kan nggak mudah, sulit sekali, tantangannya luar biasa. Maka beliau butuh orang-orang yang dalam tanda kutip punya profesi yang sama, ya kan? Dan sudah menjalaninya terlebih dahulu. Jadi ada semacam studi banding, sama dengan wisata religi kan, pergi ke satu tempat untuk studi banding ke masjid-masjid yang dalam dalam konteks tertentu maju sehingga ingin ditiru. Nah, maka Isra Mi'raj juga demikian. Beliau bertemu dengan para nabi. Lalu ada percakapan di sana. Bertemu dengan misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Rasulullah SAW yang menjadi salah satu penentang dakwahnya adalah paman-pamannya, kan gitu. Nah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menurut Gus Baha lebih dari itu. Yang menjadi penentang dakwahnya siapa? Ayahnya sendiri. Meskipun dalam riwayat lain termasuk pamannya juga, tapi yang masyhur adalah ayahnya sendiri menjadi orang yang menentang dakwahnya. Jadi tentu tantangan kepada ayah lebih berat daripada tantangan kepada paman. Tentu kemudian ada percakapan di sana bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi itu. Nah, itu kan menjadi bekal tuh. Oh iya, berarti gini-gini dan seterusnya. Lalu ketemu dengan misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana rasanya menjadi rasul, menjadi pendakwah yang harus mendakwahi umat untuk beriman kepada Allah, tapi di lain sisi istri beliau tidak taat. Coba gimana rasanya seorang katakanlah ustadz ulama yang mendakwahkan banyak hal untuk begini, tapi istri si ustadz itu masyarakat tahu semua, itu nyeleneh. Nah, itu kayak gitu kan perlu perlu mentoring gitu ya, perlu mentoring. Lalu Nabi Musa alaihi salam menghadapi umatnya yang luar biasa keras hatinya, bebal. Jadi itu kayak semacam relief. Oke, kan gitu kan, kalau kita misalnya lagi kesulitan hidup, apakah kesulitan ekonomi atau kesulitan penyakit dan sebagainya, ketika kita kemudian konsultasi kepada orang yang pernah mengalami, ya kan, orang yang kita percaya, kemudian si orang yang kita konsultasi itu memberikan tips-tips atau apapun gitu kan, oke. Ya, jadi ternyata ada orang yang lebih parah dari saya. Ada orang yang lebih bekerjanya lebih keras dari saya. Itu kan relief jadinya. Jadinya kemudian menenangkan, menginspirasi, sehingga kayak kena cas. Sama dengan kalau kita ikut pelatihan. Pelatihan apa? Motivasi, ikut pelatihan, training dan sebagainya. Itu kan begitu keluar kita dapat
inspirasi baru, dapat semangat baru. Nah, bagaimana kalau yang mementori beliau saat Isra Mi'raj adalah para nabi yang luar biasa, dan bukan hanya satu. Di beberapa ayat ada yang menyatakan sekian nabi, tapi intinya bahwa bertemu dengan para nabi untuk mentoring. Sehingga menurut Gus Baha, wah, begitu beliau turun dari sini ya sudah full dengan tenaga, inspirasi dan seterusnya. Betapapun, salah satu tantangan berikutnya adalah bagaimana meyakinkan orang-orang yang baru masuk Islam itu, yang mungkin imannya sudah kuat tapi juga mayoritas masih lemah, meyakinkan bahwa beliau melakukan hal yang dalam tanda kutip mustahil dilakukan pada zaman itu. Dalam satu malam perjalanan dari mana? Baitul Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram ila Masjid Al-Aqsa. Ya, menurut Gus Baha, kalau para ulama sepakat Isra itu jelas ada gitu ya, karena ada di Al-Quran, sehingga kita wajib mempercayainya. Tapi kalau Mi'raj itu artinya tidak semua ulama sepakat ada Mi'raj itu menurut beliau ya. Karena kalau yang Isra-nya udah pasti ada jelas tertulis. Nah, tapi ya secara umum kita percaya Isra Mi'raj. Nah, jadi Isra Mi'raj itu kemudian menjadi bagaimana Rasulullah meyakinkan umatnya pada apa yang beliau lakukan, karena benar, ya kan, nantinya akan menjadi peluang bagi orang-orang kafir. Tuh kan, memang Nabi kalian atau Muhammad itu pembohong, terus penghayal, apa mana ada. Jadi itu yang difikirkan. Salah satunya di keresahan Rasul, bagaimana meyakinkan. Karena nanti orang-orang yang lemah imannya jadi tergoda oleh omongan orang kafir itu yang mengatakan, tuh kan, ngoceh lagi dia, misalnya seperti itu. Nah, untunglah jamaah rahimanallah, di antara sahabat-sahabat, di antara orang yang sudah muslim waktu itu adalah sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang ketika beliau Rasulullah menyampaikan kepada beliau, sudah nggak ada tedeng aling-aling. Ketika Rasulullah menyampaikan apa yang sudah dialami dalam malam Isra itu, Abu Bakar cuma satu katanya, kalimatnya, sodaqta ya Rasulullah, sodaqta ya Rasulullah. Udah itu aja. Udah, engkau benar ya Rasulullah. Aku percaya, pasti benar. Itu kayak relief ya, pasti alhamdulillah. Kan kalau kita lagi galau, lagi apa, terus ketemu orang sahabat yang kemudian udah tenang, saya percaya kamu. Itu kayak alhamdulillah, gitulah kira-kira. Sehingga bersyukurlah tentu atas izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka jamaah rahimanallah, saya ingin mengupas sedikit ya tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pembenar pertama Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber dari kitab Hilyatul Aulia atau perhiasan para wali yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbihani, orang Persia, ulama besar dari Persia, yang telah menulis kitab Hilyatul Aulia, yang artinya boleh secara letterleknya ya perhiasan para wali, ya kan, yang kemudian ditulis dalam, kalau bahasa Arabnya 10 jilid ya. Saya belum punya buku itu, ya kan. Jadi dari sumber-sumber di internet saja. Kemudian terjemahannya ada 26 jilid. Jadi 10 jilid bahasa Arabnya diterjemahkan menjadi 26 jilid yang isinya adalah sejarah, tarikh. Ini masuk kategori tarikh atau sejarah ya. Isinya ada 688 salafus saleh. 688 salafus saleh, dari mulai Abu Bakar sampai nanti ujungnya dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in yang hidup sebelum masa Abu Nuaim Al-Asbihani.
sebagian besar sumber-sumbernya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau diakui sebagai ulama besar dengan pengetahuan yang luas, dengan wawasan yang luas dan hafalan yang kuat, meskipun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada hadis-hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang riwayatnya tidak valid gitu kan. Ya, tapi secara umum ini karya besar yang bisa menjadi barometer bagi kita, menjadi cermin bagi kita bagaimana sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kemudian mudah-mudahan dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada di kitab itu menyebutkan setidaknya ada 2 ayat Al-Quran ya yang menyebutkan tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama surat At-Taubah ayat 40 yang bercerita tentang bagaimana beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam riwayat 3 hari 3 malam di Gua Thur, menghindari pengejaran orang kafir Quraisy ketika keduanya sedang perjalanan hijrah ke Madinah. Dalam kitab itu disampaikan, dia diriwayatkan, tentu banyak sumber-sumber lainnya, tapi dari kitab itu disebutkan bahwa ketika keduanya kemudian mau masuk gua, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Stop dulu Rasulullah, saya dulu yang masuk, jangan Anda. Ya kan? Saya dulu yang masuk. Kenapa? Nanti kalau ada binatang-binatang berbahaya yang akan menyakiti atau akan menyengat dan sebagainya, biar saya duluan yang kena. Saking cintanya kepada Rasulullah, kalau yang kena saya dulu, jangan Anda, kira-kira jangan engkau wahai Rasulullah. Oke. Kemudian beliau masuk ke gua. Lalu di beberapa gua itu banyak lubang. Bagi yang sudah pernah umroh dan mungkin sudah sempat mendaki dan melihat kondisi Gua Thur seperti apa, jangan kita bayangkan Gua Thur itu yang ada di bagian atas kemudian berlubang, enggak gitu ya. Itu ada ke bawahnya juga. Lalu kemudian masuk, beliau melihat banyak lubang. Banyak lubang. Ini gimana nih? Karena lubang itu menjadi potensi nanti masuknya binatang-binatang yang berbahaya. Apakah kelabang atau mungkin ular, dan seperti ular mungkin yang istilahnya terutama potensi gitu ya. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau sobek-sobek bajunya. Bajunya dibuka, terus disobek, ambil, disumpel, tutup. Lalu ada lubang lagi, disumpel lagi, terus sampai bajunya habis disobek-sobek. Tersisa 1 lubang. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutup dengan tumitnya. Nah, di sini disebutkan ditutup dengan tumitnya. Nah, oke, mungkin kemudian ya Rasulullah, ready, silahkan masuk, mungkin begitu ya. Nah, begitu Rasulullah masuk, kemudian, Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Mana bajumu? Gitu kan? Beliau ceritalah, iya Rasulullah, tadi banyak lubang di situ, jadi terpaksa saya tutupi dengan kain-kainku. Nah, terharunya Rasulullah luar biasa di situ. Sudah memastikan aman dulu, lalu kemudian menyobek-nyobek bajunya, maka beliau berdoa Rasulullah, Allahumma ja'al Abu Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Allahumma ja'al Abu Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar bersamaku, sederajat dengan aku, maksudnya satu tingkat, satu derajat dengan aku nanti di hari akhir. Jadi beliau bukan Nabi, tapi derajatnya sama dengan Rasulullah, sebagaimana doa beliau. Lalu kemudian Rasulullah mendapat wahyu bahwa doanya terkabul. Tentu rangkaiannya luar biasa yang Abu Bakar lakukan selama ini, salah satunya waktu itu, ya waktu di Gua Thur itu, sehingga kemudian layak mendapatkan doa Allahumma ja'al Abu Bakrin
ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Nah, yang kedua dalam surat Al-Hadid, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'ada Allahul husna. Dan seterusnya. Tidak sama antara orang yang berinfak, berjuang di jalan Allah sebelum terjadinya Fathu Mekah dengan yang setelahnya. Enggak sama. Karena orang-orang yang terdahulu dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala intimidasi, mau berinfak, mau berjuang, tentu a'dhamu darajah, derajatnya lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia ketimbang orang-orang yang sudah dalam tanda kutip umat Islam sudah jaya, sudah Fathu Mekah, sudah ditaklukkan tahun 8 Hijriah itu. Secara politik umat Islam sudah menang, ya, di kawasan atau setidaknya di kawasan Mekah dan Madinah itu sudah umat Islam sudah menang. Secara ekonomi tentu sudah banyak akan banyak keuntungan-keuntungan ketika Fathu Mekah itu terjadi. Secara mental itu sudah luar biasa kuat, sehingga orang yang kemudian berjuang setelah itu kan relatif lebih mudah ketimbang sebelumnya kan. Sehingga siapapun yang telah berinfak, sudah berjihad sebelum Fathu Mekah, itu derajatnya lebih tinggi ketimbang orang-orang yang setelahnya. Betapapun wa kullu wa'adallahul husna, masing-masing tetap ada kebaikan-kebaikan yang diberikan. Tapi orang-orang kayak Abu Bakar yang dari awal mengalami pahit getirnya, mengalami perih pedihnya perjuangan Rasulullah, berbeda dengan orang-orang yang kemudian masuk Islam setelah Fathu Makkah. Tetap ada perbedaan. Sama ya, bangsa Indonesia, orang-orang yang dulu berjuang memerdekakan ini ya, berbeda dengan orang-orang yang kemudian memakmurkannya. Betapapun dua-duanya tetap mendapatkan kebaikan. Nah, Abu Bakar disebutkan, artinya ayat ini dalam kitab Hilyatul Ihya itu turun berkaitan dengan kualitas atau berkaitan dengan performa sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pengen menggambarkan bagaimana beliau itu, perjuangan beliau itu, dengan malah turun surat sebagai asbabun nuzulnya. Jadi luar biasa beliau dimuliakan dengan dua ayat ini. Jamaah rahimanallah. Oke. Maka kalau kita kemudian tarik pelajaran dari itu, kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berinfak, ini saya sendiri ya, harus yang paling pertama digetok adalah diri sendiri. Kalau mau berinfak, kalau mau berjuang, ya jangan nunggu sudah kaya, jangan nunggu sudah punya. Justru ketika masih kekurangan, justru masih kesusahan, lakukan perjuangan. Itu lebih besar ketimbang yang sudah easy, yang sudah mudah. Betapapun keduanya pasti bermanfaat. Gitu ya. Selanjutnya, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan suaka. Ada dua hadis nomor 63 dalam kitab itu ya, dan hadis nomor 264. Beliau adalah satu-satunya orang yang dalam tanda kutip, atau mungkin salah satu ya, yang disebutkan gitu ya, yang dalam tanda kutip realistis, dewasa, kemudian menenangkan. Ketika para sahabat termasuk Umar radhiyallahu anhu tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat, beliaulah yang menenangkan. Sampai kemudian orang-orang pada ribut,
disebutkan dalam kitab itu Umar berdiri mondar-mandir gitu ya, kayak semacam mungkin ya, siapa yang bilang Muhammad telah wafat. Jadi tentu beliau meyakinkan bahwa nggak mungkin gitu ya. Terus Abu Bakar, Umar duduk, Umar nggak mau. Jadi Umar disuruh duduk itu nggak mau. Maksudnya duduk itu supaya tenang dulu, tenang gitu ya, jangan heboh dulu lah kira-kira. Umar nggak mau. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan atau membacakan surah Ali Imran ayat 144. Maka Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Muhammad itu hanya seorang rasul dan sudah ada sebelumnya para rasul. Apakah kalau beliau mati, wafat, au qutila atau terbunuh, lalu kalian berbalik nih, nggak percaya lalu kemudian berbalik, oh ternyata beliau orang biasa juga yang bisa mati. Rasul, sebelumnya sudah ada rasul dan juga meninggal, wafat. Kata Ibnu Abbas dalam kitab disebutkan, kami bayangkan orang sekelas Ibnu Abbas, orang sekelas Umar, katanya seolah-olah, ya entah seolah-olah itu betul-betul baru mendengar saat itu atau semacam selama ini terabaikan sehingga kemudian kayak semacam tersadarkan, ya Allah, sepertinya kami baru mendengar ayat itu. Tersadarkan. Maka memang seorang pemimpin itu harus yang menenangkan. Seorang pemimpin itu harus yang punya wawasan. Punya wawasan, ya kan, buktinya beliau membacakan ayat yang oleh sebagian sahabat baru mendengar saat itu, berarti punya wawasan, punya ketenangan. Jadi jangan milih pemimpin yang emosian, gitu kan? Punya wawasan. Nah, itu pemimpin. Oke. Lalu hadis 64, Abu Bakar radhiyallahu anhu melepaskan suaka yang diberikan oleh Ibnu Daghinah dan berlindung kepada suaka Allah. Tidak mudah jamaah rahimanallah menjadi umat Islam di awal-awal Rasulullah berdakwah itu nggak mudah, intimidasinya luar biasa. Bahkan orang sekelas Abu Bakar pun mendapatkan intimidasi yang sama, meskipun tentu kapasitasnya intensitasnya berbeda, tapi tetap mendapatkan intimidasi. Keluarga beliau, nah kalau di zaman dulu kan yang namanya keluarga, suku, ya suku, kemudian ada marga-marga gitu ya, kira klan-klan gitu kan, itu kan menjadi pelindung tuh. Kalau itu nggak macam-macam, jadi pokoknya kalau dilindungi sama keluarganya nggak macam-macam. Nah, salah satunya juga adalah yang namanya suaka, mendapat perlindungan. Ibnu Daghinah adalah orang yang cukup terpandang di kafir Quraisy. Kemudian beliau sering atau termasuk orang-orang yang sering memberikan suaka, memberikan perlindungan. Abu Bakar termasuk salah satunya di bawah perlindungan beliau, mendapatkan perlindungan. Tapi orang-orang kafir menyampaikan kepada Ibnu Daghinah, itu Abu Bakar suruh jangan berdakwah gitu, jangan menampakkan dakwahnya kepada orang-orang karena kita khawatir orang para terpengaruh. Suruh sholatnya di rumah aja, suruh baca kitabnya di rumah aja. Ibnu Daghinah mendatangi Abu Bakar menyampaikan itu, kemudian ya sudah, Abu Bakar kemudian berdakwahnya di rumah, maksudnya melaksanakan ibadahnya di rumah. Tapi Abu Bakar membuat semacam musola di depan rumahnya. Beliau sholat, ya betapapun konstitusinya, kewajibannya belum turun, tapi paling tidak ritual ibadah sholat sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu ya. Beliau melakukan sholat dan membaca Al-Quran, dan beliau kan setiap baca Al-Quran itu kan nangis. Sudah suaranya bagus, lantunan Al-Qur'annya juga bagus, beliau membacanya dengan penuh perasaan, penuh istilahnya itu penghayatan. Lalu kemudian itu menarik
tetangga-tetangganya untuk mendatangi Abu Bakar lagi ngapain. Pada datang menyaksikan Abu Bakar sholat, Abu Bakar baca Quran, dan sebagian terpengaruh. Nah, ini membuat orang kafir Quraisy kemudian marah. Sudah disuruh di rumah, malah di depannya dan mempengaruhi orang-orang. Maka Ibnu Daginah dipanggil lagi tuh. Ibnu Daginah, ayo kamu kan yang berikan suaka kan? Ayo pastikan supaya dia tidak mempengaruhi orang-orang. Suruh masuk rumah lagi. Kalau enggak, ya kami nggak bisa menjamin gitu kira-kira lah. Nah, kemudian Ibnu Daginah datang lagi tuh, Abu Bakar, aduh tolong dong, kira-kira bahasa gitu ya. Kamu kan dalam perlindunganku, dan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy memintaku untuk membuat kamu, menahan kamu tidak berdakwah atau tidak melakukan aktivitas di luar. Masuklah di rumah aja, udah jangan tunjukkan deh gitu kira-kira. Tapi Abu Bakar enggak. Abu Bakar tetap kekeh mau melakukan hal yang sama. Apa kata Ibnu Daginah? Ya sudah, kalau gitu saya mau melepas nih suakaku. Aku tidak lagi mau memberikan pelindungan kepadamu. Sudah, kamu kalau zaman sekarang, udah kamu nggak saya backingi lagi, kira-kira seperti itu. Kamu nggak saya backingi lagi, sehingga kalau orang-orang Quraisy mau mengintimidasi kamu, ya sudah, saya nggak bisa membela lagi. Apa kata Abu Bakar dengan tegas? Ya sudah, nggak masalah. Silahkan kamu ambil suakamu, karena aku akan meminta suakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Ya, sekali lagi mendapatkan backingan pada masa itu luar biasa, menguntungkan. Nah, ketika backingan lepas, nah bagaimana tuh saya kalau selama ini dilindungi oleh seseorang, lalu orang itu kemudian melepaskan pelindungannya, tentu pasti akan goyah. Tapi tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan aku mendapatkan suakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis 66, 67, 69, 70 dan 73. Abu Bakar disuguhi air dan madu. Pada satu kesempatan Abu Bakar oleh para sahabat, teman-temannya, budaknya juga disuguhi air dan madu, mau minum. Tapi sebelum minum, beliau menangis terseduh-seduh. Dan masalahnya kalau beliau menangis itu saking menghayatinya, sampai itu memicu para sahabat yang lain juga ikut menangis. Tidak perlu arousal gitu ya. Kan kalau kita pernah dulu, ini salah satu kritikan atau salah satu komentar lah ya, dari sebuah metode pembuatan menangis secara arouse, secara pembangkit, dibangkitkan gitu ya. Jadi dalam satu pelatihan kemudian jamaahnya dikondisikan sebenarnya supaya menangis gitu ya. Nah, kalau ini Abu Bakar itu menangis secara alami. Jadi betul-betul melihat air, melihat madu ketika sebelum minum itu menangis luar biasa, sehingga orang-orang di sekitar juga ikut menangis. Sampai selesai menangis, sudah mau minum nih, menangis lagi. Para sahabat menangis lagi. Terus sampai berkali-kali, sehingga kemudian ketika sudah tenang, lalu kemudian mereka bertanya, Abu Bakar, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Nah, beliau cerita kemudian di satu kesempatan beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku tidak melihat apa-apa di depan Rasulullah, tapi Rasulullah berkali-kali, pergi kamu dari sini, menjauh kamu dari sini. Rasulullah berkali-kali seperti itu, menjauh kamu dari sini, menjauh kamu dari sini, enyah kamu dari sini, pergi dari sini, kira-kira seperti itu. Abu Bakar bertanya kemudian, ya Rasulullah, apa yang engkau usir tadi? Saya nggak melihat apa-apa. Apa yang kau usir tadi? Lalu kemudian apa jawab Rasulullah? Tadi dunia datang kepadaku dan menawarkan dirinya untukku. Dunia datang kepadaku dan menawarkan dirinya untukku. Lalu aku usir, enyahlah, pergilah. Lalu dunia itu berkata, oke, kira-kira nih ya, oke, aku nggak berhasil dalam tanda kutip menggodamu. Aku tidak berhasil dimiliki olehmu, kira-kira seperti itu. Tapi
aku akan tetap datang kepada umatmu dan nanti umatmu akan memelukku, akan memilikiku, akan menggenggamku, kira-kira seperti itu. Nah, saya takut nih, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan minum air putih dan madu ini saya sedang merengkuh, sedang memegang, sedang menikmati dunia yang dulu diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba bayangkan. Sementara yang saya rengkuh, yang saya nikmati selama ini jauh dari sekedar segelas air dan madu. Tapi pada titik itu beliau kemudian merasakan bahwa kedua minuman ini adalah simbol dunia yang akan menggoda dia. Tentu ini menjadi sekali lagi introspeksi bagi kita. Jangan sampai semua yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pakai itu menjadi dunia yang kemudian memperbudak kita. Kita justru yang harus memperbudak dunia itu untuk kepentingan akhirat kita, ya. Tentu berbahagialah orang yang oleh Allah dititipi dunia dan dia berhasil menaklukkannya justru untuk berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-67. Budak beliau menyuguhi makanan. Mungkin kalau kisah ini sudah banyak yang dengar ya. Budak beliau menyuguhi makanan, lalu beliau langsung makan. Tentu bismillah dan langsung makan. Budaknya kemudian heran, ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin mungkin ya waktu Amirul Mukminin, kenapa engkau memakan itu? Biasanya sebelum kamu makan, kamu pasti bertanya kepada aku dari mana sumbernya makanan ini, gitu ya. Ini kebetulan makanan hadiah dari si budak, bukan makanan yang Abu Bakar sediakan terus budak itu memasak, bukan. Jadi si budak ini punya makanan dari luar kemudian dibawa ke rumahnya Abu Bakar. Kenapa sekarang engkau nggak bertanya? Kata Abu Bakar, aku lapar banget, jadi nggak sempat bertanya. Saking laparnya begitu makan, alhamdulillah langsung bismillah gitu kan. Budaknya bertanya, kok begitu, heran, nggak biasanya gitu. Aku lapar banget. Emang kenapa? Dari mana makanan ini? Gitu baru bertanya belakangan. Lalu kata budaknya, dulu di masa jahiliyah aku lewat ke sebuah kaum, di satu kampung ada kaum itu. Kemudian mereka ada yang sakit atau apa gitu dan minta jampi-jampi dari saya. Ini masa jahiliyah loh ya. Minta jampi-jampi dari saya. Terus aku jampi-jampi dan sembuh. Maksudnya selesailah masalahnya gitu kan. Maka kemudian mereka berjanji suatu saat akan beri saya hadiah. Nah, kemarin kata beliau, saya lewat tuh di kampung itu dan mereka mengenalku bahwa sebagai orang yang dulu pernah menolong mereka sehingga saya dikasih makanan. Nah, makanan inilah yang sekarang saya suguhkan kepada engkau. Wah, Abu Bakar langsung kalang kabut, langsung Allahu Akbar gitu. Kenapa kamu enggak? Kira-kira seperti itu mungkin ya gitu loh. Langsung beliau berusaha mengeluarkan makanan itu dengan dicongkeli segala macam. Untuk muntah gitu ya, mungkin, tapi nggak berhasil. Lalu dia bertanya, gimana nih saya pengen mengeluarkan makanan yang baru masuk. Para sahabat minum air yang banyak, minum air. Akhirnya beliau minum air yang banyak sekali, saking banyaknya sehingga kemudian muntah betul hebat dan sampai makanan itu juga ikut keluar. Ya dengan segala kepayahan lah gitu. Tentu kemudian para sahabat kemudian, ya Abu Bakar, ya Allah sampai segitunya gitu ya. Itu kan makanan sedikit gitu ya. Terus sampai sebegian dahsyatnya engkau ingin berusaha mengeluarkan. Beliau menjawab, seandainya aku harus kehilangan nyawa untuk mengeluarkan makanan ini, akan aku lakukan. Apalagi cuma muntah-muntah, kira-kira seperti itu. Emang kenapa? Karena ini berasal dari barang yang haram. Ya kan jampi-jampi sebelum di masa jahiliyah jelas haram. Jadi yang dimakanannya juga otomatis haram. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Saya nggak mau gara-gara makanan ini dari daging, lalu gara-gara daging itu saya tidak bisa masuk surga. Masya Allah, subhanallah. Segitunya beliau.
Lalu hadis ke-69 dan 70 tentang sedekahnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, kalau yang ke-70-nya mayoritas sudah pernah mendengar ya, sudah sering mendengar bagaimana bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mensedekahkan seluruh hartanya, Umar separuhnya. Nah, kemudian Abu Bakar kita ditanya, terus kamu nanti untuk siapa keluarganya? Untuk siapa? Gimana keluarga kamu ini kalau semuanya disedekahkan? Kan ada Allah dan Rasulnya. Itu sudah sering kita mendengar ya. Nah, yang mungkin yang 69 yang boleh jadi kita belum mendengarnya. Jadi suatu saat Rasulullah SAW duduk, kemudian datanglah ya mungkin sudah ada ini ya, sudah ada wacana sebelumnya untuk penggalangan dana barangkali itu ya, kayak sekarang sering ada galang dana apa gitu lah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu datang dengan membawa sedekahnya dan secara sembunyi-sembunyi, maksudnya diumpetin terus. Lalu beliau mengatakan apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hadhihi shadaqati walillahi azza wa jalla indi ma'ad. Itu kalimatnya. Ya Rasulullah, hadhihi shadaqati, ini sedekahku ya Rasulullah. Walillahi azza wa jalla indi ma'ad. Sudah menjadi hak Allah. Sudah menjadi hak Allah apa yang aku miliki, sehingga saya serahkan juga karena sudah menjadi hak Allah. Ini bisa kita amalkan nih. Walillahi azza wa jalla indi ma'ad. Setiap kita menyedekahkan apapun. Jadi paradigmanya bukan ini punya saya, beda. Nah, ini ntar ya kita selesaikan. Nah, yang keduanya, lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu membawa sedekahnya dengan terang-terangan. Ya. Lalu kalimatnya berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, hadhihi shadaqati wali indallahi ma'ad. Wali indallahi ma'ad. Terbalik, kalau tadi Abu Bakar walillahi azza wa jalla indi ma'ad. Kalau Umar wali indallahi ma'ad. Kalau tadi Abu Bakar, tentu jamaah Allah kita tidak sedang ini semacam memang di kitab itu disampaikan begitu. Saya menyampaikan tidak sedang membandingkan dua sahabat mulia itu, tapi ini pengen mengambil satu pelajaran penting nih dari kalimat itu. Kalau Abu Bakar walillahi azza wa jalla indi ma'ad, sudah menjadi hak Allah. Apa yang saya berikan itu memang bukan punya saya, punya Allah. Ya silakan gitu. Kalau Umar wali indallahi ma'ad. Hadhihi shadaqati, ini sedekahku ya Rasulullah, dan mudah-mudahan aku mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kan apa yang Allah janjikan? Kalau kita bersedekah akan dilipat gandakan 10, 700 dan tak terhingga gitu kan? 10, 100, 700 tak terhingga. Jadi paradigmanya berbeda. Ketika bersedekah kita memberikan sesuatu, ini punya engkau ya Allah, jadi ya nothing tulus, saya kasihkan aja. Itu Abu Bakar. Tapi kalau Umar, ini ya Allah dariku, dan mudah-mudahan aku mendapatkan apa yang kau janjikan, pahala dan balasan yang berlipat ganda. Apa komentar Rasulullah kemudian? Ya Umar, ma watarta qausaka bi ghairi watar, kata gitu. Ma watarta qausaka bi ghairi watar. Kira-kira kurang lebih terjemahannya, wahai Umar, bagaimana engkau akan mengenai target kalau kalau anak panahmu tidak engkau lepaskan? Coba, itu apa maknanya tuh? Bagaimana engkau akan memenuhi target kalau anak panahmu tidak kau lepaskan? Maksudnya apa? Kalau engkau bersedekah, lalu paradigma kamu masih bahwa ini milik saya sedekahkan, itu namanya kamu pengen membidik, tapi anak panahnya dipegangin terus, nggak dilepasin. Tapi kalau engkau bersedekah dengan paradigma Abu Bakar tadi, hadi shadaqati walillahi azza wa jalla indi ma'ad,
Ini hak kamu ya Allah, ya sudah, ini silahkan ambil, kira-kira seperti itu. Itu sama dengan ketika memanah, lepas tuh, dilepas anak panahnya sehingga nyampe ke target. Nah ini saya baca ini jamaah rahimahullah baru kemarin ya, karena saya tidak sabar lupa saya cari inspirasi dulu. Saya belum punya. Ya Allah, apa nih? Kalau bicara Isra Mi'raj sudah banyak dan saya belum tentu secanggih orang yang sudah disampaikan. Ya udahlah, apa yang di luar itulah. Nah alhamdulillah ketemulah, kemudian oh ya udahlah Abu Bakar aja yang orang pertama. Nah itu saya baca terus ini, ya Allah iya ya. Saya jadi paling tidak saya sendiri tadi, ya udah kalau gitu setelah ini kalau saya bersedekah atau apapun ya, mengajar atau apapun yang sifatnya giving, maka paradigma adalah ini hakmu ya Allah, bukan milikku. Bukan aku sedang mengeluarkan sesuatu, tapi aku sedang mengembalikan sesuatu. Sedang memberi sesuatu, bukan beri sesuatu, tapi sedang mengirim sesuatu. Sama dengan tadi, kalau mau memanah, ya dilepasin anak panahnya, jangan dikekep terus, gitu ya. Nah, kemudian yang 73 jamaah rahimahullah, Abu Bakar dalam satu kesempatan, ya kan, sendirian, terus datang Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sedang ngapain? Sedang lidahnya ditarik-tarik, gitulah kira. Lidahnya ditarik-tarik. Umar kemudian bertanya, ya Abu Bakar, lagi ngapain? Gitu kan? Lagi ngapain kamu gitu kan? Semoga Allah melindungi, lagi ngapain? Karena dikiranya Abu Bakar sedang apa gitu ya, nggak jelas gitu. Semoga Allah melindungimu. Nah itu para sahabat tuh, ini jadi contoh bagi kita kan. Kamu ngapain? Nggak jelas. Nah, kalau kita lihat sahabat kita, teman kita lagi nggak jelas, kan kita kayak komentar yang ngapain sih kamu, nggak jelas banget gitu kan. Kalau para sahabat enggak, semoga Allah melindungimu, gitu dulu. Kamu ngapain? Ya Allah, semoga Allah melindungimu gitu. Terus Abu Bakar, ini nih aku kira-kira aku sedang sedang mengajari atau sedang mentraining ataupun ini yang nanti sering menjerumuskan aku nih, kira-kira. Jadi lidahnya itu supaya apa? Hati-hati ya, jangan sampai menjerumuskan aku, kira-kira seperti itu. Lidahnya ditarik-tarik karena takut menjerumuskan. Oke, nah yang 3 ini singkat ya, karena insya Allah terakhir jamaah rahimahullah. Oke, yang ini singkat. Ketika jadi khalifah Abu Bakar kunker ya, kunker tapi nggak bawa bansos ya, kunker tapi nggak bawa bansos, kunker ke Yaman. Lalu di Yaman ternyata banyak banyak para penduduknya itu yang rajin baca Al-Quran. Beliau kemudian senang gitu ya. Nah kata Abu Bakar, beginilah dulu kami dengan Rasulullah. Beginilah dulu kami dengan Rasulullah sehingga kemudian hati kami menjadi kuat. Jadi ini bagi saya juga nih, tamparan bagi saya juga. Kalau mau hatinya kuat harus banyak baca Al-Quran. Tombo ati iku limo ing warnane, kaping siji maca Quran lan maknane. Memang itu kalau mau hati kuat ya, salah satunya yang paling utama nomor 1 kan maca Quran lan maknane, menghayati. Nah ini gimana mau menghayati, baca Qurannya aja malas. Oke, yang kedua, Abu Bakar tidak mau memberikan jabatan kepada ahli Badar. Jadi orang-orang yang ahli Badar itu tidak mau diberi jabatan. Abu Bakar ketika menjadi khalifah tidak mau memberi jabatan. Jabatan itu bisa menjadi gubernur di satu wilayah atau menjadi penarik pajak, penarik sedekah, penarik zakat dan seterusnya. Ketika ditanya, Abu Bakar, kenapa sih engkau nggak mau beri jabatan kepada ahli Badar? Mereka kan orang-orang hebat, kenapa enggak? Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku mengetahui kedudukan mereka, tetapi aku tidak suka mengotori mereka dengan dunia. Jadi mereka sudah suci nih, sudah hebat. Aku nggak mau nih, gara-gara aku kasih jabatan, lalu kedudukan mereka terkotori gara-gara dapat jabatan. Para ahli Badar itu dilindungi sedemikian rupa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah yang terakhir, ketika pembebasan Bilal, ini hadis ke-88, pembebasan Bilal. Abu Bakar kekeh luar biasa, pengen membeli Bilal, membebaskan Bilal sampai itu tadi
Padahal beliau cuma 5 uqyah. Nggak tahu kalau 5 uqyah itu kursnya berapa ya 5 uqyah itu. Imam mungkin punya ini ya. 5 uqyah dibeli. Sampai kemudian kamu kira-kira orang itu, kamu hebat banget Abu Bakar. Ini kan budak murah gitu loh. Kamu berani membeli dengan 5 uqyah. Mungkin ini budak murah, kamu mau beli dengan 50 juta misalnya gitu kan. Kok mau-maunya gitu kan. Abu Bakar bilang, kalaupun engkau ingin menjual dengan 100 uqyah, maka pasti akan aku beli. Saking mulianya, saking hormatnya beliau pada Bilal, sehingga kalaupun hargai 1 M kira-kira gitu kan, pasti aku beli. Apalagi cuma 50 juta. Kira-kira seperti itu. Demikian jamaah rahimanullah, beberapa kisah dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasan para wali. Wali adalah orang-orang apa? Orang-orang yang mencintai Allah setulus hati, seluar biasa, sehingga kemudian Allah juga mencintai mereka. Para sahabat tentu para wali, dan kemudian para salafus saleh sebelumnya adalah para wali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kami sampaikan, dan mohon maaf kepada jamaah jika ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dari apa yang kita sama-sama dengarkan, dan yang lebih utama adalah memberikan hidayah dari ilmu itu, sehingga kemudian kita mau berkenan, didorong, digerakkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tambahan, ada pertanyaan, atau karena sudah siang kita bisa tutup dengan doa kafarat majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.